Welcome to our channel. Siapa sih yang tak kenal Kim Jong-un, pemimpin tertinggi Republik Demokratik Rakyat Korea Utara atau yang santer disebut Koru? Semua yang mengonsumsi media mainstream pasti tahu, sosoknya teramat sering diasosiasikan oleh Barat sebagai pengganggu kedamaian global lantaran kebijakannya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Kehidupan awal. Ada hal menarik kalau membincang Kim Jong-un dari sisi personalnya. Yap, tidak adanya biografi komprehensif yang dirilis hingga saat ini. Dikatakan pemerintah, putra bungsu mantan pemimpin tertinggi korut Kim Jong-il ini lahir pada 8 Januari 1982. Namun intelijen Korea Selatan menyebut Jong-un lahir setahun kemudian, tepatnya 8 Januari 1983. Menurut artikel yang dimuat New York Times, pebasket Amerika Dennis Kate Rodman memastikan kalau Kim Jong-un lahir pada 8 Januari 1983 setelah ia bertemu dengannya pada September 2013. Nah, terlepas dari misteri kapan ia dilahirkan, tak bisa dipungkiri kalau cucu pendiri Korut ini, Kim Il-sung, merupakan pemimpin tertinggi Korut yang boleh dibilang cukup disegani di kancah dunia. Sebelum resmi menjadi pemimpin Korut pada 17 Desember 2011, disinyalir ia pernah menjabat berbagai posisi penting, di antaranya Sekretaris Pertama Partai Buruh Korea, lalu Ketua Pertama Komisi Militer Sentral, Panglima Tertinggi Tentara Rakyat Korea, dan anggota Presidium Politbiro Partai Buruh Korea. Jadi kuda hitam penerus tahta. Kalian tahu kan, Kim Jong-un menjabat sebagai pemimpin Korut lantaran menggantikan ayahnya Kim Jong-il yang meninggal pada tahun 2011 lalu. Menariknya, ia justru merupakan anak bungsu dari sang ayah dan istri ketiganya, Ko Yong-hui. Lantas pertanyaan di benak kita, mengapa bukan anak sulung yang diangkat sebagai pengganti? Bagi yang belum tahu, kita kasih tahu ya. Semula Kim Jong-un ini tidak dijagokan sama sekali untuk jadi penerus tahta kepemimpinan Kim Jong-il. Yap, banyak pihak yang menyebut kakak tirinya Kim Jong-nam dan kakak kandungnya Kim Jong-chol sebagai dua bakal calon pemimpin Korut di masa mendatang. Bahkan Kim Jong-nam sempat disebut jadi prioritas Kim Jong-il untuk menjadi penggantinya. Namun sayang, rencana itu gagal setelah Kim Jong-nam dideportasi dari Jepang pada tahun 2001 setelah ketahuan menggunakan paspor palsu. Sementara Kim Jong-chol dinilai tidak pantas jadi pemimpin Korut dikarenakan sikapnya yang kurang jantan. Dikutip New York Times, Kim Jong-il akhirnya menetapkan Kim Jong-un sebagai suksesinya pada tahun 2009. The Rocketman. Ini maksudnya bukan judul film yang dirilis 2019 itu ya, melainkan julukan yang diberikan Donald Trump kepada Kim Jong-un di NATO Summit London 2019 kemarin. Saat ditanya mengapa ia memberinya nama Rocketman, jawabannya Trump begini. Kim Jong-un suka menembakkan roket kan? Itulah mengapa saya memanggilnya Rocketman. Sebutan tersebut memang dirasa cukup masuk akal sih, mengingat sejak Kim Jong-un menjabat selaku pemimpin Korut, pria yang punya tampang babyface ini menerapkan doktrin militer dan pertahanan negara sebagai prioritas negara. Nah, sejak itu pula Korut terus rajin mengembangkan rudal dan nuklir yang berujung ia dikecam dunia, termasuk musuh bebuyutnya Amerika Serikat. Menurut data Council on Foreign Relations, Korut telah menguji coba nuklir sebanyak 6 kali. Yang pertama dan kedua dilakukan pada Oktober 2006 dan Mei 2009 di bawah perintah Kim Jong-il. Sementara sejak Kim Jong-un berkuasa, Korut sudah melakukan uji coba nuklir sebanyak 4 kali. Belakangan diketahui, Kim Jong-un bahkan sudah melakukan 80 kali uji coba balistik, mulai jarak menengah hingga rudal antar benua. Eksekusi paman dan kakak. Selain dikenal otoriter, rezim Korut di bawah Kim Jong-un ini terkenal sangatlah kejam. Banyak yang menyebut ia sudah melakukan sejumlah eksekusi mati terhadap pihak yang dinilai melawan pemerintah, termasuk keluarganya sendiri. Dikutip dari Telegraph pada 2013 lalu, pamannya Jang Song-taek jadi salah satu korban eksekusi. Jang ditepak dari rapat pemerintah dan lalu ditangkap dikarenakan dituding tengah merencanakan kudeta. Beberapa laporan bahkan menyebut Jang dieksekusi dengan cara ditembak mati.
Parahnya, seluruh keluarga Jang termasuk anak-anak dan cucu-cucunya ikut dimusnahkan. Setahun berselang, Kim Jong-un dikabarkan mengeksekusi Wakil Menteri Keamanan Korut Oh Sang-hon. Disebutkan Oh dieksekusi lantaran berpihak pada Jang. Menurut laporan The Institute for National Security Strategy atau INSS South Korea, antara 2012-2016, Kim Jong-un sudah melakukan pembersihan terbesar dalam sejarah Korut dengan mengeksekusi 140 pejabat negara dan militer senior. Identitas disembunyikan. Kayaknya masih banyak yang belum tahu kalau Kim Jong-un pernah dengan sengaja disembunyikan identitasnya saat dikirim melanjutkan sekolah di Swiss. Ceritanya begini, pada tahun 1997, Kim Jong-un melanjutkan pendidikannya ke sekolah Liebevold Steenholzil di Koni, Swiss. Yang menarik, ia menggunakan nama samaran Park Un dan ayahnya dikatakan bekerja sebagai staf kedutaan besar Korut di Swiss. Namun disebut-sebut ia sedih lantaran diharuskan merahasiakan identitasnya. Selama sekolah antara 98 hingga tahun 2000, Jong-un dikenal teman sekolahnya bukan seorang siswa berprestasi. Dikatakan ia lebih suka bermain basket dan jarang berbicara dengan siswa yang lain, termasuk mendekati perempuan. Suatu hari Kim Jong-un membuka rahasianya kepada temannya, mengatakan kalau ia adalah anak pemimpin Korut, sekaligus menunjukkan foto ayahnya Kim Jong-il. Namun yang terjadi, ia hanya ditertawakan dan dianggap mengarang cerita. Penyabaran yang sangat sukses. Jadi target pembunuhan. Tahukah kalian dalam karirnya sebagai The Leader, dilaporkan kalau Kim Jong-un sempat menjadi target pembunuhan. Pada tahun 2012 lalu, sebuah senapan mesin ditemukan di bawah pohon juniper di kota Ryugyongwon, terletak di dekat rute yang akan dikunjungi Kim Jong-un. Diyakini senapan mesin itu untuk membunuhnya, namun gagal. Dugaan rencana pembunuhan tersebut terungkap 2 tahun berselang. Sementara itu yang lebih buat geger datang dari artikel yang dibuat CNN. Diterangkan pada Mei 2017 lalu, pemerintah Korut menuding Central Intelligence Agency atau CIA dan National Intelligence Service atau NIS, Korsel, berupaya meluncurkan rencana pembunuhan terhadap pemimpinnya. CIA dan NIS dituduh merekrut seorang tukang kayu yang bekerja di Rusia untuk mengeksekusi Kim Jong-un dengan senjata biokimia seperti radioaktif dan racun nano. Yang menarik, Pyongyang bahkan bersumpah akan meminta ekstradisi terhadap siapapun yang terlibat dalam upaya pembunuhan tersebut. Diisukan meninggal. Pada pertengahan April 2020 kemarin, publik internasional dibuat geger lantaran isu mengenai Kim Jong-un yang dilaporkan meninggal dunia. Kabar itu bermula dari ketidakhadirannya pada peringatan hari ulang tahun mendiang kakeknya sekaligus pendiri Korut Kim Il-sung pada 15 April 2020. Perlu diketahui ulang tahun Kim Il-sung itu menjadi perayaan penting dalam kalender politik Korut. Nah, berbagai spekulasi pun muncul terkait kondisi kesehatan pemimpin bertangan besi itu, sampai disebutkan meninggal dunia. Kabar meninggalnya Kim Jong-un pertama kali menyeruak dari siaran TV Hong Kong, Hong Kong Satellite Television atau KHS-TV. Namun pada saat itu, laporannya belum terkonfirmasi oleh otoritas Korut. Namun setelah 2 pekan lebih, Kim Jong-un akhirnya muncul di hadapan publik pada 2 Mei 2020, tepat di Hari Buruh atau May Day. Itulah beberapa fakta terkait Kim Jong-un, pemimpin negeri bernama Korea Utara yang kayaknya perlu kalian ketahui. Bagaimana pendapatmu?